Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman yang khusus yang tidak punya ijazah, namun bisa nggak sukses dengan bekerja? Tentu bisa, ya. Kali ini saya akan sharing. Nah, langsung saja. Yang pertama itu, jika Anda tidak punya ijazah, ya, yang pertama Anda jangan tanya gaji dulu, ya. Jangan pernah nanya gaji. Yang Anda jadi ketika Anda masuk, yang Anda tanya yang pertama jangan gaji dulu, ya. Terus jangan tanya fasilitas dulu, ya. Jangan tanya gajinya berapa, saya masuk, terus fasilitasnya apa aja. Ingat, Anda tidak punya ijazah. Jadi jangan pakai terlalu banyak bertanya fasilitas dan gaji yang besar. Karena udah jelas tenaga Anda yang dibutuhkan, bukan pola pikir Anda. Karena ijazah itu dibayar karena dia sudah banyak berpikir, ya. Nah, terus eh, yang harus Anda tanya, ya, yang pertama adalah sudah berapa lama usaha yang tempat Anda bekerja itu dibuka, ya. Tanya sama bosnya, "Bos, ini udah berapa lama?" Contohnya misalnya bengkel, "Udah berapa lama?" Ketika dia bilang baru dibuka, berarti Anda punya kesempatan untuk berkarir di bengkel tersebut dan bisa jadi Anda suatu ketika nanti jadi manajernya di bengkel tersebut, ya. Nah, kalau laundry misalnya, ya berarti suatu ketika nanti Anda bisa berkesempatan untuk menjadi manajer di laundry tersebut, ya, kalau itu yang baru. Nah, namun kalau udah lama, berarti Anda yang punya ansuran, Anda yang punya eee, kebutuhan hidup, berarti Anda di sana aman. Karena kalau usaha ini udah lama, berarti bisnis ini sudah jalan, ya. Nah, terus yang kedua, tanya jika ketika saya diterima di pekerjaan ini, posisi apa yang cocok untuk Anda lakukan? Jadi begini bertanyanya, "Ya bos, kalau saya diizinkan untuk bekerja, kira-kira posisi apa yang bagus untuk saya?" Nah, terus eee, nanti bosnya mengarahkan, misalnya pekerjaan itu tidak begitu bagus, Anda jangan jangan tunjukkan dulu muka yang tidak menyenangkan, ya. Jadi Anda tetap senyum dan Anda tetap berpikir positif, ya. Nah, setelah itu yang ketiga tanya untuk makan dan tempat menginap tersedia atau tidak, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk Anda mengumpulkan uang. Jadi kalau jika makan ditanggung dan tempat tinggal ditanggung, Anda akan bisa untuk menyimpan uang di pekerjaan tersebut, ya. Karena ini target kita bagaimana Anda punya kendaraan atau tabungan ya ratusan juta dalam waktu 5 tahun. Nah, terus setelah Anda masuk bekerja, ya, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, bekerjalah sejujur dan serajin mungkin. Sejujur-jujurnya dan serajin-rajin mungkin daripada pegawai yang lain atau karyawan yang lain. Jadi Anda harus bekerja lebih jujur dan lebih rajin daripada semua karyawan yang dimiliki oleh bos tersebut. Ya, karena Anda akan dinilai, ya. Nah, setelah itu yang kedua, Anda harus lebih ramah dan lebih pintar berkomunikasi sama pelanggan, ya. Karena, ketika Anda lebih pintar dan lebih cakap daripada karyawan yang lainnya, maka tentu Anda juga akan mendapatkan penilaian. Nah, yang ketiga, Anda harus tahu visi dan misi dari bos tempat Anda bekerja. Kalau bosnya tidak punya visi, oh 2 tahun lagi kita harus buka cabang, oh 3 tahun lagi kita harus pengembangannya begini, oh 4 tahun lagi kita harus seperti ini. Kalau bosnya tidak punya visi dan misi seperti itu, cepat Anda keluar dari pekerjaan tersebut. Karena Anda tidak akan pernah memiliki masa depan yang baik di tempat bekerja tersebut, ya. Nah, terus jika bosnya ada visi, maka siap-siap Anda juga akan tertular suksesnya, ya. Nah, yang keempat, Anda harus punya strategi untuk mengembangkan bisnis bos Anda tersebut, ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa, "Oh, saya kalau kerja rajin nanti bos kaya." Ya, bos itu tetap kaya, ya. Jadi, apa namanya, memang hakikatnya bos itu buka usaha karena dia kaya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ketika Anda kerja, takut bosnya kaya. Memang mereka udah kaya, nggak kerja pun Anda di sana mereka akan kaya. Ya karena resiko bisnis ya kaya, ya. Jadi resiko bisnis itu sukses atau kaya, ya. Tapi tantangannya adalah kegagalan. Nah, terus yang kelima, Anda harus lebih kreatif untuk membangun atau membuat omset usahanya berkembang. Jadi Anda harus punya
pemikiran ini apalagi ya bagus ya biar supaya omsetnya naik. Ya apalagi itu Anda harus miliki, ya. Nah, setelah itu yang keenam, Anda harus menabung hasil gaji Anda karena Anda dapat makan gratis, tempat nginap gratis, mungkin ada wifi gratis, ya, terus ada tempat makan atau tempat mandi gratis, semua berarti fasilitas Anda miliki, maka berarti gaji itu 100% Anda bisa tabung, ya. Nah, berarti ketika Anda memiliki gaji misalnya 1,5 juta, ya, 1,5 juta dikali 1 tahun itu udah kurang lebih di angka 17 juta, ya. Nah, 17 juta itu Anda udah bisa anggaplah 15 juta setahunnya, ya. Dikali 5 tahun itu udah kurang lebih 70 jutaan kurang lebih, ya. Kurang lebih 70 jutaan. Nah, ketika Anda udah punya penghasilan kurang lebih 70 juta, ya itu udah bisa beli mobil-mobil yang di angka-angka 70 juta, ya. Makanya Anda menabungnya harus menggunakan emas, ya. Anda beli emas, ya. Bagaimana nanti ketika Anda punya gaji, Anda langsung cepat ke toko emas dibeli emas, ya. Nah, terus Anda harus bertahan lebih daripada 2 tahun. Jadi Anda lihat 2 tahun konsisten nggak bos ini? Ya, ketika omset sudah Anda naikkan, pelanggan makin rame, ya, konsisten nggak dia buka cabang? Konsisten nggak dia buka pengembangan usaha yang baru? Nah, nanti ketika beliau membuka usaha yang baru, Anda yang udah kerja 2 tahun tadi, dinaikkan nggak menjadi manajer? Atau dinaikkan nggak di posisi-posisi yang mungkin untuk peningkatan gaji Anda? Jadi kalau dalam 2 tahun Anda ditingkatkan misalnya menjadi manajer, berarti gaji Anda pasti udah naik di atas 1,5 juta. Maka Anda bisa punya kurang lebih income 5 tahun kemudian 100 juta. Ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah sharing untuk teman-teman yang saat ini yang masih muda ya atau yang sudah berkeluarga ya, silakan dipelajari karena semua itu berhak sukses. Karena kami juga dulu berasal dari karyawan. Ya, kami setiap bekerja di perusahaan orang, kami selalu berpikir bagaimana perusahaan yang kami tempati atau tempat kami mencari nafkah di perusahaan tersebut harus berkembang ketika kami ada di sana. Karena kami harus menjadi manfaat untuk bos kami ketika kami dipercaya menjadi karyawan di perusahaan mereka. Jadi teman-teman sekalian, ya, hindari teman-teman yang selalu berpikiran untuk banyak nongkrong, hindari teman-teman yang selalu boros, ya, hindari teman-teman yang selalu berpikir gaji hari ini besok harus dihabiskan karena selagi masih muda nikmati. Enggak, salah. Selagi masih muda itulah Anda harus membangun aset atau menabung yang sebanyak-banyaknya. Ketika Anda umur udah di atas 30 tahun, Anda mungkin bisa beli kebun ke depannya. Suatu ketika nanti Anda bisa sukses ya. Maka teman-teman sekalian, coba Anda lihat teman-teman yang lain banyak bekerjanya pindah-pindah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan udah di atas 10 tahun masih cari-cari kerja yang baru, cari-cari kerja yang tempat yang baru. Ending-endingnya kerjanya gajinya cuma di bawah 2 juta. Jadi rata-rata juga nggak bisa menemu kesuksesan. Jadi cara yang tepat ikuti aja step by step yang saya sampaikan tadi. Insya Allah kami sudah melakukannya dan kami sudah berhasil dengan konsep tersebut. Ya, alhamdulillah di sini kami pengen sharing kepada teman-teman sekalian. Sukses, ya. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.